Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke mata pelajaran yang terbaru. Ini adalah mata pelajaran yang baru dan tidak ada di kelas-kelas sebelumnya. Mata pelajaran kita kali ini bernama KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Ya, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Kamu tentu pernah mendengar tentang kecerdasan artifisial, AI? Iya. Ini bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Kadang-kadang juga disebut dengan kecerdasan buatan. KKA, coding dan kecerdasan artifisial itu dibentuk dari dua kata, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Kita akan membahas satu persatu. Pertama-tama kita akan membahas dulu satu persatu dari pembagian keduanya ini. Coding, biasa coding adalah proses untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Contohnya, bayangkan saja kamu biasa main game. Biasa main game ya? Iya. Game apa yang kamu mainkan? ML? ML4. Ya. Jadi bayangkan saja kamu berencana untuk membuat game di sebuah komputer. Ini di komputer atau di HP-mu. Game itu dibuat menggunakan sekumpulan kode-kode atau perintah. Cuma masalahnya komputer ini tidak mengerti bahasa yang kamu ingin masukkan itu, perintah yang kamu ingin masukkan. Maka agar terhubung antara komputer dengan perintah yang kamu masukkan itu, maka dibuatlah coding. Jadi coding ini adalah proses untuk memasukkan perintah. Prosesnya perintah kemana? Perintah ke dalam aplikasimu itu. Coding juga kadang-kadang disebut dengan pemrograman. Kalau dapat di tiga, pernah dapat di tiga di SMP? Pemrograman pernah disebut itu. Sedangkan perintah-perintahnya itu berupa kode-kode digital. Kodenya inilah yang membuat komputer mesin mengerti apa yang ingin kamu perintahkan. Pemrograman. Untuk lebih mudahnya lagi, contohnya pernah masak mie semua ada tuh? Iya, pernah. Kamu pernah lihat di baliknya? Iya. Apa di baliknya? Berita. Di balik bungkus mie itu ada langkah-langkahnya, cara memasaknya. Oh iya toh? Udah balinting kan? Pernah kan? Langkah-langkahnya yang pertama, panaskan air sekian. Itu kan? Yang kedua, kalau sudah mendidih masukkan mie. Itu kan? Yang ketiga, bumbunya itu taruh di piring. Kalau misalkan mie goreng, maka tiriskan mie. Terakhir masukkan mie dan aduk rata.
Ya bisa juga. Iya. Masih kan? Itu apa namanya? Perumpamaan dari coding ini di kehidupan sehari-hari. Lalu apa saja yang bisa kita pelajari selama coding ini? Yang pertama kamu pelajari itu nanti adalah logika. Logika adalah cara berpikirnya itu. Cara berpikir yang mana? Contoh di kehidupan sehari-hari tadi itu, masak mie. Untuk masak mie, maka kamu perlu berpikir secara sistematis dan struktur. Lalu ada lagi yang namanya sintaks. Ini istilah baru. Untuk sintaks sendiri adalah aturan untuk membuat kode. Aturan untuk membuat kode-kodenya. Contohnya, tadi contohkan ini adalah mie goreng. Lalu ada mie kari, ya. Maka sintaksnya berbeda. Bedanya di mana, Pak? Kalau mie goreng itu harus ditiriskan, kalau mie kari tidak perlu, gitu. Jadi tidak ada langkah keempat di mie kari. Itu ada sintaks. Perbedaan dari kode-kodenya ini. Beda maksudnya, tahu maksudnya? Lalu yang terakhir adalah algoritma. Algoritma ini sendiri adalah langkah-langkah penyusunannya itu. Harus teratur. Tidak bisa kamu tiriskan kalau belum dirumus ini. Langkah ketiga dan bisa dari pertama, boleh. Dia harus berurut langkah-langkahnya. Itu coding. Kalau di game tadi yang bagaimana? Kalau di game itu game apa? ML tadi. Kalau kamu main ML, kalau kamu gerakkan jempolmu itu ke kanan, maka karaktermu itu pindah juga ke kanan. Yang siapa yang memerintahkan itu? Kode. Kode yang menyebabkan itu perintah itu, kode itu yang menyebabkan kalau kamu klik tembak, klik serang, maka dia akan menyerang. Dia menyesuaikan apa yang kamu perintahkan dengan hasil akhir yang dimaksud. Coding adalah dasar dari pembelajaran ini. Sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Pengertiannya sudah, dan informasinya sudah, dan contoh kehidupan sehari-hari sudah. Di sini dulu. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Tidak pernah dapat ini ditinggal. Lalu selanjutnya kecerdasan artifisial. Sering tadi yang sering ditemui itu AI, artificial intelligence, bahasa Inggrisnya itu. Oke. Kalau tadi ini kita membuat game, ya, maka AI ini adalah hasil dari gamenya itu sendiri. Kamu sudah membuat game, AI ini adalah hasilnya. Coding itu proses membuat game, selesai. AI itu adalah hasilnya. Seperti contoh kita tadi, game ML itu kan ada musuhnya. Ada musuhnya dong. Apa hero yang bisa manggil makhluk lain? Summon.
Apa hero yang bisa manggil makhluk lain? Summon, yang bisa summon. Tapi yang sepasangnya kupu itu, yang anjing itu tuh, ya ada tuh. Tahu maksudnya ya? Ya, itu yang bisa summon itu, yang disummon itu, yang dipanggil itu kan menyerang musuhnya sendiri. Itu maksudnya. Nah, kalau kamu pernah main tahu itu, kalau kamu manggil bantuan, itu tuh, maka bantuannya itu bakalan nyerang musuhmu sendiri tuh. Maksudnya? Tahu ya? Nah, itu sudah ahli itu. Siapa yang memerintahkan yang kamu panggil, yang kamu summon itu biar dia nyerang musuhmu? Siapa? Tidak ada. Dia nyerang otomatis sendiri. Siapa yang memerintahkan itu? Ahli. Contohnya, apa maksudnya saya bilang ini? Pernah main tuh? Pernah summon tuh? Kamu manggil bantuan, ya dong? Tapi bukan player lain, bukan orang lain, komputer yang kendalikan. Siapa yang kendalikan itu? AI. Dialah yang memerintahkan kalau ada musuh di dekat, serang. Kalau darahmu, healthmu tinggal sedikit, sembuhkan. Ini dia kan? AI itu. Bagaimana diperintah? Melalui coding. Itu contoh penggunaan AI yang paling sering. Lalu apa lagi contohnya Pak? Contoh yang lain itu yang sering kamu pakai, yang di kameramu, kamera HP. Yang bagaimana? Ada pernah kamu begini berdiri motor sendiri? Iya. Siapa yang mengenali? Kan kamu tidak tekan tombol tapi kamu begini saja. Ada fungsinya. Lalu apa lagi? Mengenali wajah. Kalau kamu kamera ada beberapa fungsi kamera. Kalau ada mukanya orang dia kasih kotak sendiri. Ada? Iya. Siapa yang nyari itu? AI. Diperintahkan kalau ada bentuknya seperti ini, ada matanya, hidungnya, mulutnya, itu adalah wajah. AI. Gimana di program? Di coding. Di mana diperintah itu AI dia mengenai wajah di situ. Ya? Apa maksudnya ya? Ini saja yang di komputer yang di atas itu. Mana yang komputer di atas? Pernah kamu main catur di komputer? Belum pernah? Di HP. Di HP pernah? Pernah. Siapa musuhmu itu? Komputer. AI musuhmu itu. Kamu Tapi tadi situ komputer. Kamu gerakan kuda. Iya. Kenapa dia gerakan bentengnya itu? AI itu. Gimana AI? Iya, cuma tidak disebut AI. Ini barang sudah lama ini. AI ini barang lama. Cuma baru sekarang saja kayak sekali itu. Kayak viral sekali itu. Barang lama sebenarnya ini. Sudah sering dipakai dari dulu. Terus bagaimana caranya AI ini belajar? Terus bagaimana caranya AI belajar? Untuk belajar, ya, salah satu yang paling sering dipakai namanya machine learning. Pembelajaran mesin bahasa Indonesianya. Machine learning atau pembelajaran mesin. Lihat, pembelajaran mesin itu maksudnya kita orang ngajari mesin apa yang mau dikerja. Contoh pernah pakai AI? ChatGPT pernah ya? Contoh, kamu ingin membedakan antara anjing sama kucing. Ya, kamu ingin komputermu itu membedakan anjing dan kucing. Bagaimana caranya? Bagaimana logikanya ini? ChatGPT
membedakan anjing sama kucing? Maksudnya, cara pertama yang paling sering dulu dimasukkan data-datanya. Anjing ini, ukurannya itu begitu, terus bentuk mulanya itu seperti ini. Kucing juga begitu, ukurannya itu seperti ini. Kalau anjing kan bermacam-macam, dari yang hampir sebesar kucing sampai yang hampir sebesar harimau kan? Cuma kalau kucing segitu-segitu saja, tidak pernah berubah-ubah. Lalu anjing ini mancung, kucing ini pesek, gitu kan? Terus begini bulunya, begini. Ini data-datanya hasil learning. Cuma ada yang lebih sering dipakai sekarang. Komputer belajar dari data. Ya. Selain datanya itu dimasukkan satu-satu, kalau dimasukkan satu-satu nih belum bisa sama sekali. Maksudnya apa? Kucing saja warnanya bisa macam-macam. Terus bagaimana cara menggunakannya? Memasukkan data, contoh satunya berupa gambar apa? Gambar kucing, gambar anjing, sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, sehingga komputer ini, AI itu, dia akan mempelajari sendiri. Oh, mukanya kucing itu dari samping seperti ini, dari depan seperti ini. Beda kalau anjing gak mancung, ada tuh, moncongnya ada, kucing tidak ada. Kalau besarnya seperti ini berarti dia anjing, tapi kalau kucing itu segini besarnya, dimasukkan datanya, umumnya berupa gambar. Jadi nanti kalau sudah AI itu dapat data ini dari mesin learning, maka dia sudah tahu. Kalau kita cocokkan, kita kasih gambar, ini gambar apa, maka dia tahu, oh ini ada kucing. Kenapa? Karena ciri-cirinya dia sudah dapat, gambarnya ada, ini. Maksudnya ini. Kamu tahu maksudnya ini? Tahu dong? Oh, intinya itu AI ini, programnya ini dikasih sebanyak-banyaknya data untuk mengenali. Cuma bedakan anjing sama kucing saja sudah banyak sekali datanya. Kalau yang lain tuh, padahal kamu kan sering pakai AI untuk yang lain. Contoh, apa contohnya kalau AI? Buatkan saya karangan 3 paragraf tentang hiburan, gitu dong? Bagaimana rumitnya itu? Itu rumit sekali. Ini kan cuma disuruh itu. Bagi disuruh membedakan anjing sama kucing, banyak sekali sudah datanya. Tapi intinya, bertambah banyak data yang diberikan, tambah bagus hasil kerjanya. Itu mesin learning. Itu pengantar untuk KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kalau coding itu bagaimana caranya kita memberikan perintah, sedangkan kecerdasan artifisial adalah bagaimana komputer atau AI itu bisa belajar sendiri, bisa berpikir sendiri, bisa memutuskan apa yang harus dilakukan sesuai inputmu itu. Tadi buat yang karena dia mengerti itu, hasilnya ini harus tentang liburan, hasilnya ini harus 3 paragraf, gitu. Nih, itu pengantar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Bisa membedakan? Bisa dibedakan? Kalau ini prosesnya, ini hasilnya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, pokoknya untuk membangun AI harus mengerti ini. Ini kan proses membuatnya tadi. Kalau AI ini, B-nya
Bagaimana kamu makan mie itu? Ini AI. AI itu kecerdasan artifisial. Bagaimana cara makan mie? Kalau coba itu bagaimana cara membuat mie? Itu ya? Ada yang bertanya ini? Ini mata pelajaran baru. Mirip informatika tapi bukan. Yang tadi itu pengenalan, lalu kita masuk ke materi web. Gak usah dicatat, nanti saya kirim modulnya. Modul 2, pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Pengenalan sudah masuk. Ini ya. Tadi sudah dijelaskan, AI itu atau kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan suatu mesin, komputer maksudnya, untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kalau ngarang kan kamu sendiri tuh bikin mau ditulis di sini, ya. Cuma kalau kamu perintah AI, kamu perintah saja, buatkan karangan 3 paragraf, maka dia akan buat sendiri. Hasilnya datanya dari mana? Bagaimana dia bisa buat? Karena tadi itu sudah ada orang bukan kamu, orang lain yang memasukkan data-data tadi. Bukan data itu tadi, bukan ya? Data yang kamu perintahkan tentunya. Sudah pernah ada orang nyuruh AI untuk nyuruh chat GPT itu untuk buat karangan. Jadi kalau kamu perintahkan lagi, dia bisa, ini yang pernah disuruh dulu. Apa maksudnya tuh? Sebelum lanjut lagi, yang pertama, apa tujuan pembelajarannya? Pertama itu adalah menjelaskan pengertian AI. Yang kedua, menyebutkan dan membedakan jenis-jenis AI. Nanti kita bahas. Yang ketiga, bagaimana cara kerjanya? Yang keempat, bagaimana ia dipakai di kehidupan sehari-hari. Ini tambahan nanti ada di akhir ini. Kemampuan berpikir praktis dan observasi ini tugas untuk nanti loh. Dari keempat ini, saya yang ini tugasmu. Tugas nanti. Yang pertama, pengantar kecerdasan artifisial KA. Sudah tadi disebut, KA adalah kemampuan mesin yang bisa mengerjakan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Yang dulunya itu harus ada orang, sekarang dia bisa sendiri. Kayak main catur tadi, kan harus 2 orang. Sekarang enggak, kamu sendirian saja bisa. Ya. AI dia itu cuma bisa bekerja, tapi dia tidak punya perasaan atau kesadaran seperti manusia. Bisa lihat di depan, bisa belajar, bisa berpikir, bisa mengambil keputusan. Jadi yang pertama itu harus belajar. Apa itu belajar, Pak? Yang input data tadi. Input data tadi. Kenapa
caturmu itu bergerak, waktu kamu kasih gerak udah dia bisa gerak bete. Kenapa? Karena ada dulu input data yang ini yang menjelaskan ini. Jadi dia bisa berpikir kalau playernya itu gerakkan caturnya ke sini, maka saya harus gerakkan benteng saya ke sini. Itu maksudnya dia itu belajar dari inputan data, lalu dia mulai berpikir. Oke, apa berpikirnya? Ya waktu kamu menggerakkan pionmu itu, terus dia bisa mengambil keputusan. Apa keputusannya? Oh, saya harus gerakkan benteng saya ke sini. Ya, maksudnya ini cara kerjanya. Tahu maksudnya? Lalu selanjutnya, contohnya apa? Yang tadi, Google Assistant, Siri, ChatGPT, dan lain-lain. Contoh penggunanya. Contoh penggunanya. Ada nggak tahu? Hah? Nah, coba kamu tekan ke Google Assistant bertanya, berapa akar 37? Boleh. Yang ini tuh Google Assistant. Yang ditekan tombol kotak lama itu baru dia muncul sendiri, yang kayak ada logo stiker itu. Ada? Ada yang begini? Boleh. Ada ya? Coba kamu tanya saja situ. Berapa akar berapa tadi? Akar 37 bisa. Coba kamu cari sendiri situ. Susah kan? Susah kan? Berapa akar? Kamu ketik saja di situ. Berapa akar 37? Enter. 6, berapa itu ada tak? Ya? Kamu bisa kira-kira dari seperti ini? 6,0827. Nah, bisa tak? 6,0827 sekian terus. Ini ya? Jadi apa gunanya ini? Untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dan akurat. Benar itu? Lebih cepat daripada kamu itu sendiri. Apa maksudnya? Paham. Iya. Contoh yang paling sering kita pakai, contoh aplikasi AI yang paling sering pakai Google Assistant. Ini yang saya suruh tadi itu, yang pakai suara. Ini toh? Atau Siri. Kamu tahu Siri ini? Yang Apple itu. Ada yang Apple, HP-nya Apple itu. Ini namanya. AI-nya Siri namanya. Ya kan? Apple impor. Siri namanya. Ya, kalau ChatGPT ya paling sering kan? Atau aplikasi belajar. Pernah kamu buka ruang guru? Pernah? Ada AI-nya. Diarahkan sendiri mau ke sini. Belajar ini, terus sini, gitu kan? Lalu Canva. Pernah pakai Canva? Ada AI-nya juga itu. Dulu mungkin belum ada, sekarang sudah ada AI-nya. Kamu membuat konten, masuk situ. Ada nih? Ada tuh? Lalu selanjutnya jenis-jenis AI. Ya, jenis-jenis AI. Ya. Pertama itu AI, artificial narrow intelligence, untuk tugas spesifik. Lalu AI, artificial general intelligence, yang
bisa berpikir kayak kamu. Manusia asli, artificial, super intelligent, yang katanya itu nanti lebih pintar dari manusia. Ya. Ini berdasar kemampuannya kan? Yang ani ini apa contohnya Pak? Contohnya itu Google Translate. Pernah pakai Google Translate? Iya. Pernah? Apa gunanya itu Google Translate? Menerjemahkan. Itu saja fungsinya tuh, menerjemahkan. Dia tidak bisa ngarang, tidak bisa disuruh ngarang. Tugasnya cuma satu, menerjemahkan. Kamu suruh dia cari resep, nggak bisa. Ini aneh. Contohnya apa tadi? Translate. Sedangkan kedua ini belum ada ya. Belum ada. Kayaknya bahaya juga kalau ada komputer lebih pintar dari orang. Pernah nonton film tuh? Pernah? Pernah. Pernah nonton film? AI? Pernah. Hah? Apa? Iya, tentang AI, tentang AI. Drakor. Tidak ada drakor AI kan ada. Oh, drakor apa? Film barat biasanya. Movie. Nah, dulu ada Terminator. Ini kamu coba cari Terminator mati itu tentang AI. Komputer sudah pintar dari manusia itu sudah. Ini kan yang baru ini, bukan ada yang baru ini. Saya sendiri lah. Lalu setelahnya Ani adalah Agi. Ini kecerdasan buatan ini sudah bisa berpikir seperti manusia. Kayaknya ini juga sudah ada ya. Kamu pernah ngajak ngobrol ChatGPT? Belum? Ngajak ngobrol saja. Oh iya, sudah mirip-mirip itu. Serius ini? Bisa itu sudah mirip-mirip. Kayaknya sudah ada ini berarti. Kamu bisa ngobrol, terserah lah ngobrol apa saja. Tapi yang pengetahuan umum ya. Iya pengetahuan umum. Tidak bisa kamu tanya apa sebenarnya, tapi mana tahu itu AI itu. Tidak bisa spesifik dia. Tapi kalau pengetahuan umum tahu. Contoh, apa kamu ngajak ngobrol juga? Apa film tentang AI? Film barat, ada tidak film barat tentang AI? Kamu sudah bisa tanya itu. Tidak kasih, oh ini filmnya ini. Kamu yang kalau film nomor 1 ini ceritakan tentang apa kan? Nanti dia jelaskan. Ngobrol, kayak kamu ngobrol sama teman. Silahkan pernah pakai pokoknya. Ini tuh AI yang kira-kira itu bisa kayak kita, kayak kamu sama temanmu. Ada temanmu sudah pakai tuh, kamu juga bisa. Saya juga berapa kali pernah. Hah? ChatGPT, ya banyak macam ya. Contohnya ChatGPT atau Gemini, atau terserah yang mana. Pokoknya ini ya. Ada juga kayak ada aplikasi Telkomselmu. Ada Veronica itu. Kalau kamu install aplikasi Telkomsel, ada Veronica, kamu banyak ngobrol di situ bisa ya. Cuma tentang Telkomsel saja. Tapi install sendiri, coba lah install sendiri Telkomsel itu. Ya, ada yang bilang kalau kalian ini apa? Perlu curhat, sih bisa aja. Gitu ya. Cuma kayak tadi itu yang ahli ini cuma bisa merespon kalau ada input datanya. Ya, kalau dia belum pernah diajar tadi, dia nggak tahu itu. Kelemahannya. Itulah dia bilang tadi, cuma yang umum saja.
tahu. Yang terakhir ASI, Artificial Super Intelligent. Yang lebih pintar dari manusia. Yang biasanya itu yang saya bilang dari hello-hello tadi itu, ini sudah. Di situ sudah, gitu. Hello kan ayat, boleh tuh. Artificial Super Intelligent, yang lebih pintar dari manusia. Yang bagaimana itu, Pak? Yang lebih pintar, belum ada. Cuma bisa kita lihat di nonton Avenger ini. Marvel. Iron Man, tahu Iron Man? Tahu Iron Man kan? Tahu. Iya. Siapa yang anunya itu? Nomor yang komputernya itu sama? Jarvis, tahu Jarvis? Sudah lama. Jarvis itu komputernya Iron Man. Udah pernah nonton? Ada sama Iron Man, bajunya merah kuning gitu. Nah, dia kadang ngajak ngobrol orang tuh. Dia ngajak ngobrol komputer ya tuh. Nah, nama komputernya itu Jarvis. Ini sudah. Di sini sudah ceritanya. Lebih pintar dari manusia. Dia tinggal tanya saja. Ini bagaimana? Jarvis. Tapi itu versi baiknya lah. Ya. Pernah nonton Marvel kan? Yang lama. Pakai kartumu. Sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Ini tambahan saja. Untuk Ani yang pertama itu, ini biasanya kan bersifat seperti yang sederhana-sederhana saja. Tadi translate atau buat karangan, ya? Atau suruh cari data, itu bisa itu Ani. Atau bahkan mengerjakan tugas, ini kan akan 37 berapa, itu Ani. Lalu Agi ini yang sudah rumit lah. Dia mengerti kalau itu asal kamu suruh. Yang bagaimana yang tadi saya suruh dari Google Assistant. Kamu tadi kalau ngomong saja di situ dia carikan akar 37. Bagaimana cara dia mengenali? Bagaimana dia mengenali mereka akar 37? Tidak sebenarnya. Agak susah tuh. Mengenalinya yang susah. Bagaimana kalau kamu bertanya, pernah pakai ada simbol ini ya? Tidak pernah. Ada di Google Assistant, install di HP. Sudah, pokoknya dia itu yang ngajak ngobrol tadi. Kamu masukkan input suara, kamu ngomong biasa. Dia kenali, maksudnya dia ini minta dicarikan kata 37. 38. Lalu selanjutnya ASI. Ya, katanya itu pintar dari manusia. Belum ada ini. Tapi mungkin beberapa teman ada. Dan untuk saat ini kita masih menggunakan ANI. Ini contoh-contohnya tadi. Ada yang bertanya dulu? Lalu bagaimana AI itu bekerja? Sudah diajar tadi. Input, proses, output. Sudah disinggung sedikit nanti. Input itu apa? Input itu berupa teks, kadang-kadang suara, bisa juga
gambar. Ada juga satu tambahan, kadang-kadang file. ChatGPT sudah bisa ya. Kalau kamu masukkan ini ya, kalau saya kirim file, tidak? Coba kamu coba pakai ChatGPT, bisa ya. Kamu lampirkan di ChatGPT, baru suruh ChatGPT itu buat ringkasan ini, lampiran ini, bisa itu. File, ya. Biasanya mereka itu dia minta PDF. Saya pernah coba PDF. Jadi cobalah, saya juga selalu kirim PDF. Tidak? Input. Biasanya bisa kamu ketik, bisa kamu pakai suara. Ada beberapa yang mengizinkan suara. Bisa kamu input gambar atau kamu lampirkan PDF file. Lalu ini tadi yang machine learning tadi. Setelah kamu menginput, contohnya tadi itu cari akar 37, ya, maka dia akan mencari tahu ini orang nyuruh apa, ya? Orang apa yang diperintahkan oleh orang ini, mencari akar, maka dia cari itu berapa akar dari 37, sama sekian tuh, apa tadi? Nilai? Inilah yang disebut output. Sesuai penjelasan di awal, tambah banyak data yang kita masukkan, makin bagus hasilnya. Maksudnya ini langkah-langkah kamu merintah ini yang sudah. Lalu contoh-contohnya. Pernah buka YouTube? Benar. Kalau kamu habis buka apa itu? Film. Contoh, kamu cari video masak nasi goreng, gitu? Maka video selanjutnya itu juga biasanya tentang memasak. Yang ingat kan? Kalau kamu mencari video tentang memasak nasi goreng, maka video selanjutnya itu tentang memasak, mungkin memasak opor, tapi temanya itu sama, gitu ya? Dari mana? Itu sesuai yang ditonton untuk YouTube ya. Sama juga kalau kamu mencari di Google tuh, dia juga mengeluarkan output sesuai yang sering kamu cari. Google ya. Contoh lain yang habis kasih belajar tadi, ruang guru tadi, menyesuaikan itu. Kalau hasil tes awalmu cuma 70, maka soal yang dikasih juga tidak terlalu sulit. Maksudnya, lalu contoh lain email. Kamu punya email? Pernah ada email itu? Pernah. Ada satu email itu namanya spam. Email salah satu email apa kamu pakai? Google. Di Google itu ada fungsinya semua sebenarnya, bukan cuma Google. Mencari spam dari kontak masuk. Apa itu spam, Pak? Pokoknya yang mengganggu. Dia kendali itu otomatis itu. Oh, ini iklan, ini berbahaya, ini ada aplikasi yang bisa merusak komputer. Cari. Siapa yang mencari? Nahinya siapa? ID-nya email itu. Kalau kamu pakai Google, berarti Google.
dihapus ini. Seperti yang ini tadi. Semakin banyak data, semakin akurat AI. Termasuk juga di sini. Saya lupa kan? Termasuk juga di sini. Kadang-kadang kita memberikan soal, tapi jawabannya itu tidak sesuai apa yang kita mau. AI juga membutuhkan yang namanya umpan balik. Kalau di chat GPT itu ada yang simbol jempol itu, ada yang begini juga nih. Ini tuh, ada tuh. Di setiap jawaban di bawah selalu ada. Kalau ini berarti jawaban sesuai, kalau ini jawaban tidak sesuai. Kadang-kadang tidak sesuai jawaban ini. Terus kalau sudah dikasih umpan balik, kamu perbaiki pertanyaanmu. Itu maksudnya umpan balik. Tambah banyak data, tapi tambah semakin besar jawaban, semakin bagus jawabannya. Contohnya itu kamu disuruh pergi ke Impres, ya? Kamu belum sampai-sampai, terus dikasih umpan balik. Nanti kalau sudah lewat jalan, lewat jembatan apa di Impres, jembatan 2 belok kiri, itu umpan balik tambahan, informasi tambahan. Nanti kalau sudah di Masjid Agung belok kiri, itu informasi tambahan, umpan balik. Semakin banyak data, semakin bagus hasil AI-nya. Bapak, Pak, saya izin keluar. Jangan lama. Sampai di sini dulu, ada yang mau ngomong? Jadi ada 3 ya. Yang pertama pengertian AI, KA, kecerdasan artifisial. Yang kedua jenis-jenisnya. Yang ketiga bagaimana AI bekerja. Ada 3 ya. Tidak ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada tugas, catat ya. Catat tugasnya. Tidak. Catat dulu. Buat kelompok 3 atau 4 orang. Berapa orang kamu? 6, 9, berarti 3 ya? Iya. Ini ya, 3. Lalu di kelompokmu itu ada 2 berarti misalnya. Di kelompokmu itu di mana AI paling berguna di dalam kehidupan. Jawabannya bagaimana, Pak? Terserah kamu. Contoh, membantu kamu kerja PR. Gitu. Jangan dipakai sebenarnya. Jangan kamu mengandalkan AI kerja tugas nggak mau tuh. Lalu ini tugas pertama. Tugas kedua, buatlah daftar 3 manfaat dan 2 risiko AI. Ini apa manfaatnya? Waktu diskusimu 10 menit. Sama kan? Yang masa 10 menit lah, 20 menit lah. Terus dari mana ini? Kalau kamu merasa kebingungan, ini sebenarnya pengalamanmu sendiri. Ini seharusnya kan? Kalau kamu merasa kebingungan, bolehlah cari dari sumber lain. Kalau ada datamu, cari dari internet. Ini kan? Tahu maksudnya ya?
Ada yang mau ditanya sampai ini?